Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Doni Putra Manik dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memimpin jalannya ibadah kecil ini sebagai bagian dari pelaksanaan tugas ujian praktik agama Kristen kelas 12 di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat rahmat dan penyertaan-Mu. Sampai saat ini ya Bapa, kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar ya Bapa, kiranya kami akan mulai ibadah kecil kami ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami juga serahkan ibadah kecil kami ini di tangan kuasa-Mu ya Bapa, dan ampunilah segala dosa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah kita kali ini, mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita ulang dari awal. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Allah, ada baiknya kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan,
selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, sampai detik ini Kau masih menyertai ibadah ini ya Bapa. Sebentar ya Bapa, kiranya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu pada kali ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami jadikan pedoman hidup kami ya Bapa. Bukalah telinga kami ya Bapa agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan berkatilah hati kami agar dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan kepada kami di dalam firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, firman kita untuk sharing kali ini bertemakan keluarga yang menyenangkan hati Allah. Keluarga yang menyenangkan hati Allah adalah dambaan setiap orang percaya tentunya. Tapi untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan lebih dari sekedar saya mengetahui dan saya berkomitmen. Itu membutuhkan kesadaran diri yang berujung pada tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam dinamika keluarga kita. Itu harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap detail dan inci kehidupan ini adalah karena karunia dari Allah atau Tuhan itu sendiri kepada kita sebagai manusia. Bayangkanlah kita yang ada di kota Jakarta atau Tangerang ini beranggapan bahwa kota ini sangat besar, tetapi ternyata dibandingkan dengan Indonesia ini terlalu kecil, atau di Indonesia dibandingkan dengan dunia luas, dibandingkan bumi yang besar, Indonesia tidak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan galaksi-galaksi yang melihat bumi adalah sebuah bagian kecil. Lalu, di manakah manusia itu dalam perspektif Tuhan yang melihat kita dari galaksi yang luas ini? Persis seperti firman Tuhan kali ini, debu tanah yang diambil dari Mazmur 103 ayat 14. Tetapi Tuhan peduli dan merancang keselamatan hanya bagi manusia yang ada di planet bumi ini, bukan kepada makhluk lain atau dari angkasa luar lain. Lalu, pantaskah kita berputus asa terhadap kelemahan yang mungkin ada, seperti fisik, kepandaian, kekayaan, dan lain-lain? Bukankah semua itu anugerah Tuhan? Bahkan, untuk bernapas sehari-hari, Tuhan sudah memberikan kita secara gratis tanpa harus membayar. Dan Dia sudah memberikan kita porsi masing-masing, yaitu 20% di setiap kita. Rasa syukur terhadap karunia Tuhan adalah bukti kita terima atau berterima kasih terhadap setiap detail pemberian Tuhan dalam hidup kita. Itu harus dilanjutkan dengan sikap menikmati segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita secara pribadi maupun secara keluarga. Pengkhotbah mengingatkan betapa ironisnya hidup bila kita diberikan kekayaan tapi tidak kuasa untuk menikmatinya. Bayangkan, bila seseorang sudah memberikan sesuatu yang menurutnya berharga, namun kita sebagai manusia yang diberikan hal itu tidak peduli atau mengabaikan hal itu. Bagaimana perasaan orang itu? Pasti kecewa. Demikian juga Tuhan. Tuhan memberikan suatu bagian bagi kita, bukan hanya untuk ditumpuk, atau ada istilah menumpuk kekayaan, melainkan kita harus menikmati berkat Allah. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang bukan hanya dapat menghasilkan sesuatu seperti uang dan segala kekayaan, namun Tuhan juga ingin kita menikmati apa yang telah Dia berikan kepada kita. Salah satu cara untuk menikmati karunia Tuhan adalah dalam bentuk kebersamaan di dalam anggota keluarga.
entah sekedar bermain bersama, pergi jalan-jalan, atau menikmati waktu mengobrol di ruang tamu bersama. Kita bisa melakukan sharing-sharing terhadap setiap anggota keluarga, baik dari anak kepada orang tua ataupun sebaliknya. Ini akan menjadi momen berharga karena kita diajar untuk saling peduli, saling mendengarkan keluh dan kesulitan orang lain, dan belajar untuk melayani dan tidak hanya bersedia dilayani. Akhirnya, kita pun perlu mewujudkan rasa syukur atas karunia Tuhan dan dengan tidak menikmatinya hanya untuk diri kita sendiri, tetapi belajar membagikannya kepada orang lain. Anak dan seluruh anggota keluarga juga perlu belajar membagi diri kepada orang lain. Ada banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Ini tidak selalu soal materi, tapi soal perhatian, pertolongan di saat orang lain membutuhkan. Keluarga yang sehat dan berkenan di hati Allah adalah keluarga yang tidak berorientasi pada diri sendiri saja, tetapi belajar untuk peduli terhadap sesama dan terhadap kebutuhan orang lain juga. Semoga keluarga kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia Allah, sadar menikmati dan membagikan berkatnya. Sekian firman yang bisa saya sampaikan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada kesempatan kali ini ya Tuhan. Kami telah belajar ya Bapa bagaimana cara untuk tetap bersyukur dan menikmati berkat yang Kau berikan serta membagikannya kepada orang lain ya Bapa. Ya Bapa, kiranya ya Bapa setiap dari kami dapat menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu dengan melaksanakan segala firman yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan biarlah setiap dari kami dapat menjadi garam dan terang dunia ini melalui diri kami dan keluarga kami masing-masing yang Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selanjutnya, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, mari kita tutup di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kecil kami ini, ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk setiap pribadi kami ya Bapa, kiranya Kau tetap memberkati dan melindungi kami dalam kehidupan kami ya Bapa, agar tetap menjalankan segala kehendak-Mu di bumi ini ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pendidikan kami ya Bapa, kiranya Kau membuka hati kami dan memberikan kami kepintaran ya Bapa, agar dapat tetap menjalankan pendidikan kami dan menjadi berkat untuk sekitar kami dan juga membanggakan kedua orang tua kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa, kiranya Kau tetap memberikan mereka berkat, rahmat dan karunia-Mu ya Bapa, agar tetap bisa membimbing kami di jalan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk guru-guru kami ya Bapa di sekolah, kiranya Kau memberikan mereka berkat, kesehatan dan kekuatan agar dapat selalu memberikan ilmu yang hanya daripada-Mu kepada murid-muridnya ya Bapa, dan membanggakan hati-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin dan pemerintahan kami ini ya Bapa, kiranya Kau terus memberkati pemimpin kami ya Bapa, agar dapat menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa ini ya Bapa yang tengah dilanda pandemi ya Bapa, kiranya Kau tetap memberikan kami kekuatan, walaupun kami tahu ini merupakan rencana-Mu ya Bapa. Biarlah kami tetap berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Kami juga tidak luput ya Tuhan dari segala dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa atas segala dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom.